Apabila kita mendengar kata pelacur, pastinya kita membayangkan seseorang yang melakukan pekerjaan yang dianggap kotor dan hina. Namun, bagaimana jika seseorang yang sebelumnya bekerja sebagai pelacur mendadak jadi bunyai atau menjadi istri seorang kiai? Seperti apa kisah ini selengkapnya? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah ulama besar Kiai Haji Ali Yahya Lasem dan wanita pelacur yang jadi bunyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Kisah ulama yang mengagumkan metode dakwahnya sering diceritakan oleh para mubaligh sebagai contoh bahwa dakwah yang bijaksana selalu memberikan dampak positif pada masyarakat. Kiai Haji Ali Yahya Lasem dikenal sebagai seorang yang tampan dengan tubuh yang tegap dan atletis. Ketika mengenakan sarung, sorban, dan kopiahnya, wajahnya mirip dengan orang-orang bule dari Eropa, Amerika, atau Australia. Tidak mengherankan jika banyak wanita terpesona oleh penampilannya. Suatu hari, Kiai Haji Ali Yahya Lasem menerima undangan untuk mengisi pengajian di Jepara. Saat dalam perjalanan, mobil yang dia tumpangi berhenti di lampu merah. Pada saat itu, beliau duduk di samping sopir sambil melepas sorban dan kopiah yang dia kenakan. Tiba-tiba, seorang wanita muda, menarik dan berpakaian seksi mendekati Kiai Haji Ali Yahya Lasem. Wanita penghibur tersebut mungkin mengira bahwa lelaki tampan dalam mobil itu adalah seorang turis kaya yang sedang mencari kesenangan di Indonesia. Lalu terjadilah percakapan di antara mereka. Wanita tersebut menyapa, "Malam Om, ikut dong Om." "Boleh, ya." Dan sang kiai menjawab dengan ramah, "Malam. Oh, boleh, silahkan masuk." Wanita muda itu dengan cepat masuk ke dalam mobil, pintu ditutup, dan mobil pun mulai berjalan. Wanita muda tersebut bertanya, "Mau kemana Om? Butuh aku nggak? Aku temenin sampai pagi ya Om." Sambil santai memakai lagi kopiah dan sorban, Kiai Ali menjawab, "Oh, ini lo mau ngaji di Jepara. Tidak apa-apa, silahkan ikut aja." Wanita itu terkejut dan merasa malu, kemudian berkata, "Oh, jadi bapak ini Kiai, ya?" Dengan senyum geli, Kiai Ali menjawab, "Tadi panggil Om, sekarang panggil Pak Kiai. Lucu sekali kamu ini." Wanita itu meminta maaf dengan sangat gugup. "Maaf Kiai, saya benar-benar tidak tahu. Sekali lagi maaf." Wajahnya semakin pucat karena rasa takutnya. Namun Kiai Ali tetap santai dan berkata, "Tidak apa-apa, santai saja Mbak. Sekali-kali ikut pengajian, bagus itu." Namun wanita itu mencoba menolak, "Tidak usah Kiai, saya turun di sini aja." Kiai Ali bersikeras, "Tidak bisa, pokoknya harus ikut. Tadi kan sampeyan bilang mau ikut, ya harus ikut." Wanita itu kemudian mengutarakan kekhawatirannya, "Tapi saya kan nggak pakai jilbab Kiai." Kiai Ali memberikan solusi, "Gampang, nanti kita pinjam ke jamaah." Wanita itu masih merasa malu. "Tapi saya malu Kiai." Kiai Ali dengan bijak mencoba menenangkannya. "Loh, sampean jadi pelacur tidak malu, kok ikut ke pengajian malah malu?" Wanita itu semakin salah tingkah dan takut. "Bagaimana ini Kiai? Saya takut." Kiai Ali menenangkannya dengan lembut. "Sudahlah, santai saja." Mobil terus melaju hingga akhirnya tiba di tujuan, yaitu Jepara. Suasana di tempat pengajian sudah sangat ramai. Para jamaah laki-laki dan perempuan telah memenuhi area acara. Para panitia dengan semangat menanti kedatangan Kiai Ali yang sangat dinantikan. Setelah turun dari mobil, Kiai Ali segera mendekati jamaah ibu-ibu dan berkata, "Maaf Bu, bisa pinjam jilbabnya. Ini loh, bunyai lupa bawa jilbab." Bunyai adalah panggilan kehormatan yang biasanya digunakan untuk istri seorang kiai. Dengan sedikit bingung, salah seorang jamaah ibu-ibu itu menjawab dengan tergesa-gesa, "Oh, bisa Pak Kiai, sebentar saya ambilkan dulu." Ibu itu segera pergi dan tak lama kemudian kembali dengan sebuah jilbab. Jilbab itu disodorkan ke dalam mobil dan langsung dipakai oleh wanita tersebut. Setelah berpakaian rapi, wanita tersebut turun dari mobil dan langsung diserbu oleh rombongan ibu-ibu yang ingin mencium tangannya. Mendapatkan sambutan kehormatan seperti itu, wanita yang kini berperan sebagai bunyai itu langsung terlihat pucat. Ia dipersilahkan untuk masuk.
kemudian dijamu dan dilayani seperti seorang ratu. Ada rasa haru dan malu yang bercampur di hatinya. Tak lama kemudian, pengajian pun digelar dengan seksama. Kiai Ali menjadi pembicara yang luar biasa. Penyampaiannya ringan, tapi dalam makna kandungannya. Setelah acara selesai, Bu Nyai secara tiba-tiba dipersilahkan untuk menikmati jamuan dengan berbagai macam makanan yang telah disediakan. Namun sebelum makan, rombongan jamaah ibu-ibu meminta doa keberkahan dari Bu Nyai dadakan. Bu Nyai pun sontak terkejut. Sudah lama ia tidak berdoa dan telah melupakan doa-doa yang pernah dihafalnya saat kecil mengaji di kampung. Untungnya ada satu doa yang masih ia ingat, yaitu doa sapu jagat. Saat pulang, jamaah ibu-ibu bergantian mencium tangan Bu Nyai dadakan dan mengantarnya dengan hormat hingga masuk ke dalam mobil. Selama perjalanan di dalam mobil, wanita penghibur itu menangis terseduh-seduh dengan air mata mengalir deras. Kiai Ali dan sopir membiarkannya menangis hingga suasana agak tenang. Setelah itu, Kiai Ali memberikan nasihat kepadanya. Kiai Ali bertanya, "Apakah kamu tidak melihat dan berpikir tentang bagaimana orang-orang tadi memperlakukanmu, menghormatimu, mengerumunimu, dan mengantarkanmu? Mereka bahkan rela antri hanya untuk mencium tanganmu satu persatu, bahkan meminta berkah doa darimu, padahal kamu tahu siapa dirimu sebenarnya." Sang wanita kembali menangis, merasa hina, miris, dan sedih mengingat perbuatan dosa yang selama ini dilakukannya. Namun, dia menyadari bahwa Allah menutup aibnya dan Allah sangat menyayanginya. Kiai Ali melanjutkan nasihatnya. "Hari ini, Anda mendapatkan nasihat yang mungkin merupakan nasihat paling berharga dalam hidup Anda. Oleh karena itu, segeralah bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Jangan biarkan maut merenggut nyawa Anda sebelum Anda bertaubat." Sambil menangis, wanita itu berkata, "Terima kasih Kiai atas nasihatnya, dan berkat dari kejadian ini saya bertaubat dan berhenti dari pekerjaan yang salah ini. Sekali lagi, terima kasih Kiai." Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Dari kisah ini kita dapat belajar tentang kebijaksanaan, rasa hormat, dan kesantunan terhadap sesama manusia. Para ulama, tokoh-tokoh yang datang sebelum kita, dan para guru seperti Kiai, Mubaligh telah memberikan teladan dalam berdakwah dengan baik dan penuh kebijaksanaan. Mereka mengajak orang tanpa merendahkan, memberi nasihat tanpa menyakiti, dan menunjukkan kebenaran tanpa mengurangi martabat manusia. Inilah salah satu telaga yang indah dan menyejukkan yang menjadikan banyak orang tertarik dengan Islam. Dari kisah ulama tersebut, semoga jadi pelajaran bagi kita untuk menyampaikan kebenaran dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan, mohon kiranya untuk dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai berjumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna selanjutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.